Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Agustin. Jadi di sini saya akan mengerjakan tugas mata kuliah pemrograman framework pada pertemuan keempat. Jadi di sini saya akan mengerjakan dengan instruksi yang pertama, yaitu saya diinstruksikan untuk membuat controller dengan bernama out controller dengan memiliki dua fungsi, yaitu fungsi login dan fungsi index. Nah, kemudian setelah itu saya akan menambahkan dua route yang memiliki dua fungsi yang berbeda juga. Yang pertama yaitu route untuk out atau metode get untuk menampilkan halaman login. Nah, route yang kedua yaitu menggunakan metode post, itu fungsinya untuk memproses from login. Kemudian untuk di function di dalam out controller itu memiliki ketentuan-ketentuan yang berbeda. Seperti yang pertama pada function index. Function index itu fungsinya untuk menampilkan view form login. Kemudian yang kedua yaitu ada form login. Form login itu fungsinya untuk menerima dan memproses data form login dengan memiliki logika-logika seperti yang pertama, username dan passwordnya itu wajib diisi. Kemudian password harus memiliki minimal 3 karakter dan mengandung huruf kapital. Kemudian ketika salah satu dari kedua tersebut passwordnya salah atau username-nya salah, maka sistem akan mengarahkan tetap berada di form login dengan menampilkan sebuah pesan error atau kesalahan seperti username atau password tanda salah. Kemudian ketika username dan passwordnya benar, maka sistem akan mengarahkan ke halaman baru untuk menampilkan sebuah pesan seperti pesan selamat datang di dashboard atau selamat Anda berhasil login. Baiklah, langsung saja saya masuk ke pembahasan yang pertama. Baiklah, masuk ke pembahasan pertama, yaitu di sini saya sudah membuat controller dengan nama out controller. Di dalam control tersebut memiliki dua function. Yang pertama tadi function index dan function login. Nah, jadi function index itu dia akan mengembalikan nilai atau mereturn mengarah ke view login. Kemudian yang kedua yaitu ada function login. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, di dalam function login ini memiliki beberapa ketentuan logika yang ada di dalam function login. Yang pertama yaitu untuk username-nya itu bersifat required atau wajib diisi. Nah, untuk yang kedua yaitu untuk password itu juga bersifat required atau wajib diisi. Nah, kemudian selain wajib diisi, pada password juga harus memiliki minimal 3 karakter. Kemudian di dalam password itu juga harus memiliki minimal 1 huruf kapital. Kemudian di sini memiliki logika untuk mengecek apakah username dan passwordnya benar. Nah, yang pertama ketika kita memasukkan username-nya Putri dan passwordnya Agustin58, maka dia akan membalikan nilai kepada view dan menampilkan pesan login berhasil, selamat datang di password. Nah, apabila username atau password yang dimasukkan itu salah, maka akan mengembalikan nilai error atau username atau password salah. Silakan coba lagi. Selanjutnya yaitu kita menambahkan route. Di sini saya menambahkan 2 route, yaitu yang pertama route get untuk menampilkan tampilan formnya. Nah, di sini kata kunci pada route get yaitu out. Nah, yang kedua yaitu route untuk post atau route untuk proses login. Nah, setelah membuat route, jangan lupa kita untuk mengimpor kelas controller. Kenapa? Karena kalau tidak diimpor, maka nanti akan error. Selanjutnya yaitu kita masuk ke dalam view. Di sini saya buat nama filenya yaitu login.blade.php. Nah, berikut merupakan CSS yang saya gunakan untuk membuat tampilan login saya agar lebih menarik.
Nah, selanjutnya yaitu ini merupakan view ketika yang akan menampilkan halaman ketika kita berhasil login. Nah, pada ketika kita berhasil login, maka pesan yang akan ditampilkan yaitu selamat datang di dashboard. Selanjutnya yaitu akan kita cek URL dari kode yang sudah kita buat tadi. Pertama kita masuk dulu ke dalam URL file project kita. Kita masukkan kata kuncinya yaitu out. Nah, kita sudah masuk ke dalam form login. Setelah itu, langkah pertamanya kita masukkan username kita. Pastikan username kita sudah benar seperti yang kita buat di kontrol tadi. Kemudian kita masukkan juga password. Pastikan passwordnya itu sudah benar. Setelah kita masukkan password, maka ketika password dan username benar, maka akan diarahkan ke halaman selamat datang di dashboard. Ketika password yang kita masukkan salah, maka akan menampilkan pesan error pada form login sebelumnya. Langkah selanjutnya yaitu saya akan mendemokan penggunaan dari GitHub. Langkah pertama yaitu pastikan kita sudah menambahkan repository. Di sini saya sudah menambahkan repository dari project file yang tadi saya buat, yaitu dengan nama layanan mandiri dan surat GES. Kemudian setelah itu kita akan mendaftarkan remote dari repository yang sudah kita buat tadi dengan cara kita salin kode https github.com putri 58 layanan mandiri dan surat. Pastikan dia sudah ada di tipe link yang HTTP. Setelah sudah memastikan kita menambahkan repository baru, kemudian kita masuk lagi ke dalam Visual Studio Code. Setelah itu kita masuk ke dalam terminal. Setelah masuk ke dalam terminal, kita ketikkan saja git remote add, kemudian kita masukkan nama koneksi yang kita pakai yaitu GitHub. Kemudian kita masukkan saja link dari repository yang sudah kita salin tadi. Kemudian tinggal di enter saja. Kita cek apakah remote yang sudah kita buat itu sudah berhasil dengan cara mengetikkan saja git remote minv. Ini untuk ngecek apakah remote repository itu berhasil ditambahkan atau tidak. Nah, ketika berhasil ditambahkan, maka yang akan ditampilkan yaitu yang seperti pada layar tersebut. Nah, di sini saya mencoba untuk mengcommit project yang sebelumnya saya sudah bikin. Saya commit terlebih dahulu itu dengan mengetikkan git commit -m, yaitu terus saya masukkan pesan dari yang akan saya commit, kemudian kita enter. Kita tunggu saja sampai proses pengkomitannya selesai. Setelah itu kita cek git status. Setelah kita cek, lalu kita git log atau kita mengecek komitan yang sudah kita commit sebelumnya. Di sini sudah berhasil, yaitu saya setelah mengcommit tugas pertemuan 4ku. Nah, karena sini sudah berhasil, maka langkah selanjutnya yang akan saya lakukan yaitu mempush project yang sudah saya buat tadi. Nah, ketika saya di sini saya push, maka akan menampilkan pesan error. Pesan errornya yaitu the current branch after has no option branch. Ini maksudnya Git ini belum tahu harus melakukan push ke branch remote yang mana. Kita perlu set upstreamnya dengan perintah git push set min upstream github master. Nah, setelah itu nanti kita akan diarahkan atau akan tampil pop up untuk sign in ke GitHub. Kemudian kita disuruh pilih sign in with
browser dan melakukan login serta autentikasi akun. Setelah itu di sini saya mencoba untuk nge-push kembali. Nah, di sini sudah berhasil di-push, maka pesan yang akan ditampilkan yaitu everything up to date. Nah, selanjutnya kita cek apakah di GitHub ini sudah terupdate atau belum. Nah, cara kita ngeceknya, kita masuk aja ke GitHub dashboard. Kemudian di sini kan kita sudah memiliki repository. Kita buka saja repository dari file project yang sudah kita buat sebelumnya. Setelah itu, nah, kalau misalnya tadi kan sebelumnya saya sudah mengkomit dengan nama tugas pertemuan 4ku. Nah, ketika sudah berhasil kita komit terus kita push, di sini ada akan menampilkan pesan atau history kapan terakhir kali kita komit. Nah, di sini tadi sudah ada history, terus ketika kita buka historinya di sini ada pesan commits on Oktober 4 2025. Nah, di sini sudah masuk yang saya komit tadi, yaitu tugas pertemuan 4ku. Bisa langsung saja kita cek, kita buka. Nah, ini merupakan yang hijau-hijau ini merupakan kode-kode atau codingan yang saya komit hari ini. Baiklah, cukup sekian penjelasan mengenai mata kuliah pemrograman framework, mulai dari passing data, mulai dari controller, float, sampai ke view, kemudian penjelasan Git, kemudian setelah itu saya mendemonstrasikan GitHub. Cukup sampai di sini penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata atau perkataan yang kurang tepat, saya memohon maaf. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.